Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta mendapatkan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih bersama dengan gestar saya Ki Landak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya, diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama, manusia maupun tetangga sebelah. Kali ini sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu bilah pusaka yang kelihatannya sederhana tapi saya suka. Iya, kelihatannya sederhana tapi saya suka. Amazing. Iya. Masa sekali ngomong amazing gitu, ngerti artinya orang ki. Luar biasa. Azir, apa bahasa Inggrisnya kayaknya sekolahnya ranking 10 cek. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilanya cukup panjang ya, warongkonya juga lumayan besar. Ya, ini adalah warongko Gayaman Ngayogyakarta Wondo Kakok Pancih. Ya, untuk mendak kendit silang mirah ya. Untuk handle-nya handle-nya juga bahan kayu katimoho, sahabat Pusaka Jawa, katimoho. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, bilahnya cukup sederhana, tapi menurut saya sudah pegang selorok besinya aja kelihatan tuh. Ini hitam. Nah, ini yang namanya selorok besi ini antara ini nih. Nah, ini nih yang semu-semu. Ini semu kehijauannya ya. Degradasi warna, ngeri bahasanya. Biasanya selorok besi itu muncul ketika diwarangi, itu termasuk yang tidak bisa dibohongi. Untuk keris-keris baru biasanya diwarangi tidak keluar selorok besi, untuk keris-keris lama keluar. Nah, ini untuk membedakan, biasanya salah satunya adalah dengan melihat selorok. Kemudian dengan bilahnya yang pipih. Ini bilanya pipi, memakai tikel alis, gandik lugas, memakai pecetan. Ini igunya dapur tilam upi. Walaupun sederhana, sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka megang pasti suka. Ini saya aja seneng. Bilahnya sederhana tapi seneng, nyeneng nak. Nah, kita ukur dulu bilahnya sahabat Pusaka Jawa sebelum nanti ditayu sama Ki Landak. Ya, kita ukur bilahnya. Panjangnya berapa? Panjangnya 38 cm, cukup panjang karena keris-keris yang umum itu normal antara 36 sampai 38 37-an. Kalau di atas 40 namanya corok. Kita ukur juga gonjonya. Panjang gonjonya 7,5 cm, ideal lah. Saya lihat pucukan bilanya. Tikel alisnya istimewa, tegas sekali sahabat Pusaka Jawa. Tikel alisnya tegas. Ini memang kalau keris-keris tanpa pamor, ini namanya, ada orang yang bilang keris pengawak pojo, orang Jawa Timur bilang wono ayu, ada yang bilang kelengan, malah ada yang bilang keris wulung ya, karena ini seloroknya hijau. Apa terserah kamu lah, yang penting laka pamore. Oke, nah ini tuh Pak, selorok besinya kelihatan sekali, gagah, luar biasa. Nanti biar
Berarti Ki Landak wis ngerti ya Ki soalnya tapi anggar nyong durung kelar aja anu disijak ya. Gentenan ngomong. Ki wis konek berarti. Pelanggaran. Kok cepet-cepet aja lagi jelasnya kalah keris kayak. Ini tikel alisnya sampai ke sini sahabat pusaka panjang. Tikel alis itu seperti alis manusia. Nah, kita jelaskan tuh. Tegas. Ya, tikel alisnya tegas. Memang untuk keris-keris kelengan, untuk sang empu itu lebih memperhatikan ricikannya. Gonjonya juga masih bagus, ya, masih sama, masih ori antara bilah dan gonjo. Biasanya gonjo kan susulan, gonjonya wis rusak diganti sing anyar. Silahkan Ki. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang kelengan, ada salah satu pendapat ya bahwasanya keris kelengan itu tidak bagus dipakai saat acara pernikahan. Ketika pernikahan kalau bisa itu jangan memakai keris kelengan. Biasanya yang laki-laki kan bawa keris di belakangnya. Pakai yang pamor ya, berpamor, karena ada salah satu anggapan kalau memakai keris kelengan nanti susah dikaruniai anak. Itu hanya anggapan. Dipercaya boleh, tidak dipercaya silahkan. Ini sekedar wacana untuk nambah wawasan ilmu seperti itu. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau keris kelengan biasanya juga lebih cenderung dipakai bahan-bahan yang bagus. Dulu yang bagus itu biasanya biji besinya dari India dulu. Kalau empuk-empuk yang dulu ya, kau tak bisa dapat dari India bagaimana? Zaman dulu itu sudah ada namanya perdagangan bilateral maupun multilateral antar negara seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, terus tadi karena kelengan biasanya sang empu lebih cenderung ke garapnya ya, karena sudah tidak berpamor sih, jadi bilanya itu benar katakan bikin tikel alis pun yang bagus, terus gonjo pejetan pun bagus, bilanya pun bagus gitu. Nah, kalau kita lihat dari tikel alisnya sahabat Pusaka Jawa itu ikurnya tikel alis gagang terong, seperti terong, buah terong kan ada gagangnya gini. Seperti itu. Karena tikel alis ada gagang terong, gagang pohung, ada juga ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini ikunnya gonjo sepit rontal sahabat Pusaka Jawa ya. Kemudian kalau kita lihat selorok besinya yang hitam kehijauan, tapi di besinya di tengahnya besinya terlihat kemerahan, besinya yang tipis. Dilihat dari gonjonya juga ya sahabat Pusaka Jawa, yang cirah cicaknya itu juga pendek. Ini estimasi tangguhnya tangguh Cirebon. Kalau kita ketahui bahwasanya Cirebon adalah termasuk kerajaan yang cukup lama, dan Cirebon corak kerajaannya adalah Kasultanan Cirebon, berarti lebih pada kerajaan Islam. Seperti itu. Dulu saya pernah membahas tentang asal usul Cirebon, tapi saya tidak akan membahas. Jadi ini tilam UPI ini estimasinya adalah estimasi tangguh Cirebon. Sekarang kita bicara tentang isoterinya. Kalau kita bicara tentang isoteri, biar Kilandak soalnya kok suwe-suwe krisenyong teles minyak tok diminyaki kawe gue. Karena tidak diberikan ngomong, akhirnya telan minyak diminyaki sisan. Nyobain ngomong. Oke, silakan. Tapi sawise nyong wis ngomong, nyong duwe minyak ya. Nggih. Oh, gitu permintaannya. Namanya Eyang Gentar Balongan dari Gunung Ceremai. Dan yang dari Gunung Salak itu namanya itu udah Gentar Balongan. Namanya itu Begok Geni. Begok Geni, bentuknya itu seperti banaspati. Begok Geni itu untuk protek ya itu Mas, Begok Geni. Warna ya dari Gunung Salak. Warna energinya itu putih ke biru-biruan. Energi sempunya masih energi maaf, doa-doa si empunya masih ada di sini. Dan di sini juga energi si pemiliknya, energi hodamnya itu memang sangat-sangat amazing. Oke. Karena Begok Geni itu bisa untuk, nah kalau kita
gunanya itu bisa kita perintah untuk kon jaga tanahnya nang anak memane Mas Oo lagi nandur semangka kon jaga nang kana kon jaga nang ngarep jadi nurut Mas. Dan itu rajanya anak buah yang berarti ngatusan ewu puluhan ribu seperti itu. Dan ini juga untuk intinya spesifikasinya itu untuk protek perlindungan dan junjung derajat. Dan perlindungan dari mana, double apa tiga? Double. Dan kalau perlindungan double sahabat Pusaka Jawa itu dari manusia dan juga dari tetangga sebelah. Kayak ya. Iya betul sekali. Dan juga untuk tatas. Double terus untuk tatas. Tatas itu adalah buat penembus. Umpamanya ana wong sakti ditembus kangelan, lah ini bisa. Dan juga bisa untuk menembus pagar badan dan juga pagar rumah orang lain gitu. Seperti itu. Dan juga memang ini tuh begok karena bisa kayak gue loh. Intinya apa protek, kemudian buat atas terus apa lagi Ki? Dan juga buat untuk yang namanya junjung derajatnya ada. Junjung derajat. Hanya junjung derajat dan kewibawaannya juga nggak begitu lumayan, tapi intinya untuk orang-orang yang beruntung ngomongnya anuk tapi dilalai ngomongnya cepet wis. Nggo kehokian juga ada. Kerezekiannya itu memang untuk orang yang bekerja berarti seperti itu, dan juga orang yang ingin menjadi pemimpin loh. Siap. Kan junjung derajat kan nggo manjat tuh Mas. Iya. Angger jadi pemimpin juga kepengen manjat ya bisa. Dan kalaupun dia mau diturunkan Pak mandi rekayasa buah apa ya dilalai adem baik. Dan ini juga bisa untuk intinya gini, kita ada masalah untuk apa itu bisa untuk sirap. Jadi kalau kita punya masalah apapun dilalai ke walaupun itu muncul ke dilalai sepi bae wis bakal hilang kayak gitu loh. Tidak terlalu di blow up. Iya. Tidak dibesar-besarkan. Caranya itu, cara gunakannya itu kalau kita ada masalah itu kita sediain yang namanya itu dupa 7 biji. Iya. Dupa 7 biji dibakar, setelah itu tuh beguknya. Ya intinya banaspatinya itu dipanggil. Terus dikasih yang namanya itu kembang mawar dan juga bakaran singkong. 3 biji, 3 kue lah. Potong-potong di 3 buntel lah gitu. Terus intinya permintaannya kita apa? Untuk intinya kita masalah kita itu kalaupun ada chaos itu biar enggak chaos, itu bisa seperti itu Mas. Dan kalau memang untuk apa namanya dibawa-bawa saat kita di jalan juga bisa untuk temen jalan, dan ini bisa seperti bodyguard atau pas pampres. Dan kalau si pemiliknya itu yang tadi itu bahasanya itu untuk yang namanya itu pemboster kita di dalam kegaiban, dalam ilmu atau untuk apa itu panggilnya itu pemiliknya yang tadi. Yang itu siapa namanya tadi? Giri. Gentar Balongan. Yang Gentar Balongannya tadi dari Gunung Cermai tadi. Kalaupun kita ada masalah intinya kita diserang secara itunya, itu panggil dua-duanya, diserang secara gaib lah, kita ada serangan. Disantet atau apa itu bisa. Dan kalau untuk mengobati itu lebih baik eyangnya aja yang dipanggil. Caranya gini, kalau kita mengobati orang-orang seperti itu, kita taruh semuanya ini air putih gini, kita bermunajat kepada Allah, dan juga kita itu panggil tadi dua-duanya biar intinya penyakitnya itu diangkat lah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus diminumin, terus buat kalau orangnya masih bisa mandi suruh untuk campuran mandi, kalau enggak dibalurin di tempat yang sakit. Seperti itu. Jadi kalau untuk itu sama, kalau untuk protek itu di karet bumi. Jadi kalau kita punya ladang atau apa atau waya wis panen apakah atine orang was-was ya di karet bumi. Karet bumi itu disilang. Dan ya yang itunya ya di titik perbatasannya aja. Gitu aja. Tanda aja ya, ditanda dan diminta itu intinya yang dipanggil Gentar Balongannya, yang Gentar Balongannya aja, untuk biar yang menjaga itu ya intinya agalah gitu. Seperti itu. Kalau untuk penatas, jadi kalau memang kita nggak dijahati ya nggak usah,
Tapi kalau kita dijahati untuk membela diri ya insya Allah penatasnya akan aktif dengan sendirinya. Dan untuk perawatannya itu beliau itu ya ini minta minyak garu aja sama dikasih singkong. Mau dikasih bunga-bunga, tapi juga setelah dikasih minyak itu minta diasapin sama itu gitu loh Mas. Udah. Bunga bebas mau ditambahin bunga mawar, melati, telon terserah. Dan cara penyelarasannya itu ini lumayan gampang. Hanya minum kopi yang sudah ditaruh ini selama 7 hari 7 malam. Di sampingnya ini loh. Kopinya basi oke. Ya enggak lah. Ganti tiap hari. Maksudnya setiap malam dikasih kopi di sininya, paginya diminum. Oh gitu. Selama 7 hari. Selama 7 hari itu. Setelah minum kopi itu, maunya kita kasih di atasnya. Enggak usah digasakin aja. Di ini kayak gini lah. Ini contoh, ini kopi. Ini dibuka tapi seperti ini. Gitu. Terus jadi dikasih tutup nggak masalah. Aja, gitu. Ditutup nggak masalah ininya. Terus paginya setelah saya contohin ya, setelah diminum itu mau subuh atau bangun kita minum air putih dulu nggak masalah di situ. Setelah itu kita meditasi sejenak, minta intinya si yang ini intinya kita secara inilah ngomong biar menyatu dengan kita rasain dan kita bermunajat kepada Allah. Kalau yang muslim bersolawat minta biar Allah itu mengabulkan hajat kita, biar ini si energi keris ini menyatu dengan badan kita. Kita rasain aja ya, mau 10 menit mau 15 menit terserah, selama 7 hari berturut-turut gitu. Jadi itu seperti itu Mas. Apalagi Ki? Itu sudah semua, coba dicek cara perawatan, cara penggunaan, manfaatnya. Ya alhamdulillah. Kalau quote-nya itu setitik nila rusak susu sebelah enggak. Jadi kalau kita akan melakukan apa yang tidak baik, bila perlu kita itu ya mikirlah 1000 kali. Kalau memang itu masih bisa kita lakukan, intinya analiane lah, jangan sampai melakukan seperti itu. Jadi intinya jangan jadi orang ceroboh lah. Dalam melakukan sesuatu itu kita harus benar-benar hitung gitu. Kalau memang itu sangat berbahaya, ya saran saya jangan. Karena penyesalan itu hanya di akhir. Kalau di awal itu penyesalan. Betul sekali Mas. Asik. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa, kalau tadi saya bilang ya, mau saya masukin? Nanti dulu tambahan lah ya. Iya. Mumpung saya ingat. Iya. Jadi makna filosofi dari keris lurus adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris ini selalu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Apapun masalahnya, Tuhan Yang Maha Esa solusinya, syariatnya ya tadi dilandang. Iya, tapi pada dasarnya itu karena Allah lah. Iya, pada dasarnya tetap bermunajat kepada Allah ya, karena maunya kita lapar, syariatnya ya makan. Hakikate Gusti Allah sing waregna, yang mengenyangkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelengan makna filosofinya, doa dan harapan dari Sang Empu adalah agar orang itu menjadi bijaksana, baik pola pikir maupun tindakan, karena bijaksana itu hanya didapat lewat pengalaman dan diri sendiri yang mau berubah. Punya pengalaman banyak tapi tidak mengambil dari pengalaman itu, dia tidak bisa menjadi bijaksana. Jangan pernah jatuh di lubang yang sama lah. Iya, siap. Jadikan pelajaran. Siap. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.